Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Febiusen Putra, nomor NIM 81114193333. Nah, saya ingin menjelaskan materi tentang presentasi artikel jurnal yang saya tulis. Untuk memenuhi tugas metode penelitian dan penulisan hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Nah, jurnal yang saya tulis ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian metode penelitian, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka atau daftar referensi saya. Jurnal saya berjudul Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah akibat pengadaan tanah guna pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Kemudian saya menulis abstrak dengan dua bahasa, yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Inggris. Pengadaan tanah merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh tanah yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum. Pemerintah mengambil alih tanah milik masyarakat karena terbatasnya tanah yang strategis untuk dibangun infrastruktur guna kepentingan umum. Nah, namun dalam proses pengadaan tanah, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum serta jaminan keadilan kepada pemegang hak atas tanah yang akan diambil alih tanahnya untuk pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah, apakah telah menjamin atau tidak mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus pada penyelidikan sebagai bahan hukum utama dan didukung dengan doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, apakah masih belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena masih belum dilaksanakan secara optimal. Ada 3 kata kunci, yaitu pengadaan tanah, kepentingan umum, serta perlindungan hukum. Berikutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan saya tulis dengan 3 aspek ini. Yang pertama latar belakang permasalahan, yaitu mengenai alasan mengapa dilaksanakan pengadaan tanah, yaitu dibangunnya Bandara Internasional Jakarta. Kemudian informasi umum, yaitu mengenai definisi-definisi tentang pengadaan tanah, kemudian tentang perlindungan hukum, dan yang terakhir yaitu undang-undang yang mengatur atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai undang-undang pokok agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu yuridis normatif yang ditujukan untuk menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan sekunder yaitu ada publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal. Kemudian yang ketiga yaitu saya gunakan
seperti kamus umum, kamus hukum, serta dari internet. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Nah, ini juga ada 3 substansial. Yang pertama yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang kedua, perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Nah, yang pertama itu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebagai perwujudan dari hak menguasai negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pengadaan tanah ini ada 2 kepentingan dari 2 pihak, yaitu dari pihak yang memiliki hak atas tanah yaitu masyarakat. Yang kedua yaitu dari pihak yang mengadakan pengadaan tanah. Namun hal ini harus memenuhi harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan dengan proses yang menjamin tidak adanya tindakan pemaksaan dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Hal ini didasari dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, yaitu UPA, dan kemudian dalam pasal 6 UPA yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Jadi pasal tersebut mengandung pengertian bahwa pemegang hak atas tanah harus merelakan hak atas tanahnya untuk dilepaskan atau diserahkan apabila pemerintah membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan umum. Dan subjudul yang kedua yaitu perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan. Nah, saya tulis di sini yaitu perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berdasarkan oleh Pancasila, yang merupakan sumber dan prinsip negara hukum dari pengakuan serta perlindungan negara terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, tentang hak asasi manusia, yang mana dalam beberapa pasalnya mengatur perlindungan hukum terhadap masyarakat, yaitu pasal 29 ayat 1, pasal 36 ayat 2, pasal 37 ayat 1, dan pasal 71. Dapat diketahui pas nomor 39 tahun 1999 tadi yaitu kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah ada pada negara atau pemerintah sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Kemudian yang ketiga, itu perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Nah, dalam prosesnya yaitu Kepala Kantor Pertanahan membentuk suatu satgas untuk melakukan pendekatan, yaitu melalui musyawarah terhadap masyarakat untuk mencapai kesepakatan antara instansi yang berkepentingan dalam pembangunan bandara dengan para pemegang hak untuk menentukan bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan atas upaya yang diberikan sebagai upaya perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun terdapat beberapa masalah yang menjadikan proses ganti kerugian ini menjadi terhambat. Yang terakhir yaitu kesimpulan, perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak perorangan atas tanah. Nah, dalam di sini disebutkan bahwa PT Angkasa Pura selaku pihak yang melaksanakan pengadaan tanah dinilai tidak siap menyediakan ganti kerugiannya karena dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian pun mengalami kendala. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.